Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi di chatting dengan YM. Ya. Aduh, mantap. Siapa YM? Ini yang lagi saya pencet-pencet. Ustadz Yusuf Mansur. Punya murid begini ya, nah. Kenapa saya demen buka pesantren gitu ya? Karena santri-santri itu demen mijitin gitu. Oh. Saya dulu gitu waktu jadi santri mijitin, jadi sekarang gantian. Ya. Badannya sering kepencet dong, Tat. Ini ngomong-ngomong kok kopi saya tinggal setengah nih. Ya kan tadi Ustadz yang minum. Masa saya megang doang turun? Lagi tumben ngopi, Tat, malam-malam. Iya, buat tahajud termalam nih. Tahajud mau tidur, Tat, ngopi. Tidur tahajud, Mbak. Ya. Iya, saya yang ngajarin. Iya bener juga ya. Kalau tahajud Tidur dulu. tidur dulu. Sholat setelah tidur baru tahajud. Iya. Rumah saya ada, Tante, saya jelasin. Ampun, Tat. Oh, guru saya, masa saya ngajar? Tapi bener juga ya. Iya, Masa Tat. mau tahajud ini? Aturan jangan ngopi ya. Jangan ngopi kagak tahajud, Tat. Salah jawabannya, mau tadarus. Oh, tadarus. Nah, persiapan buat puasa. Bener. Kan kalau puasa kan kita mesti latihan tadarus kan. Iya. Kita ngaji dulu ya. Ngaji dulu dong. Ngaji dulu. Dan sini aja. Iya. Sini dan. Nih, ayatnya 133 Ali Imran. Tat, saya nggak lancar, Tat. Udah baca artinya aja kalau enggak. Wasari'u. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin ya ibu-ibu ya, ikutin sekalian. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Di pesantren kayak begini dia ngajarnya. Iya, Satu-satu. Jadi ustadznya bacain, muridnya kemudian denger dan ngikutin. Jadi tanpa perlu bisa baca tulis Quran, ya ibu bapak punya anak atau ibu bapak sendiri dan Denny dan semuanya bisa ngapal Quran dengan cara kemudian mendengar. Asal kupingnya nggak budak, insya Allah dia jalan. Itu salah satu metodenya, Tat, ya? Betul. Itu artinya apa, Tat, surat yang tadi kita baca? Nih, 133. Oke. Artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluas-luas langit dan bumi. Yang luasnya seluas. Iya. Yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa, subhanallah. Dan ini di situ dulu, Ya, saya ngajar dulu. Pemirsa dan ibu-ibu serta teman-teman band dan yang lain-lain termasuk kru, perhatikan. Wasari'u, dan bersegeralah, serakahlah, rakuslah, kejarlah. Kejar apa? Ila maghfiratin, ampunan Allah. Jadi yang mesti dicari, jangan selalu harus kejar duit, kejar dunia, gitu. Belum punya rumah, kejar rumah. Belum punya mobil, kejar mobil. Belum punya bini, kejar bini. Belum punya suami, cari suami. Bukan cuma itu saja, Allah menyuruh kita menyeimbangkan, ya, wasari'u, dan bersegeralah juga kalian semua ila maghfiratin, kejar ampunan Allah mir rabbikum, dari Tuhanmu. Dan kejar apa lagi? Kejar jannah, surga. Udah cocok nih, ibu-ibunya dari mana nih? Dari Al-Jannah. Ini ayatnya mesti hafal nih. Ayatnya Al-Jannah ini, wa jannatin, dan surga yang luasnya arduha as-samawatu wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Oke, nih ini yang kita ngajiin. Kita harus kejar ampunan Allah, jangan cuman kejar dunia. Kejar surganya Allah, jangan cuman kejar dunia. Itu deh. Itu dia yang akan jadi tema kita pada malam hari ini, mengejar ampunan dan mengejar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Udah bau nih. Apaan tuh, Tat? Udah mulai bau. Maksudnya? Udah mulai bau puasa. Wah. Saya doain pemirsa mudah-mudahan bisa bulan puasa tahun depan. Oh, tahun sekarang sih visanya udah ditutup deh nih. Tahun depan bulan puasa tahun depan mudah-mudahan pemirsa semua bisa ke Mekah. Doa yuk. Amin. Iya, Tat. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Mudah-mudahan saya, Denny, teman-teman band, Toto ya, jamaah yang pada hadir maupun yang pada di rumah, termasuk kru-kru dan keluarga kita semua diberi kesempatan menikmati bulan suci Ramadan di tanah suci.
puasa di tanah haram. Ya Allah, puasa di tanah sendiri aja sudah besar pahalanya, apalagi puasa di tanahmu ya Allah, di tanah sucimu. Rabbi fir warham anta khairur rahimin. Labbaik Allahumma labbaik. Ayo. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, mudah-mudahan satu pagi jamaah semua datang ke Masjidil Haram, bersiap-siap sholat subuh di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dapat imam Sudes. Ya Allah, begitu kemudian dapat imam Sudes, Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Kasih kesempatan ya Allah ketika kami berdiri di Masjidil Haram, di samping kami anak kami, di belakang kami istri kami, di samping kiri kami ayah kami. Ya Allah, mudah-mudahan Kau kabulkan insya Allah ya Allah. Berikan ridhamu ya Allah. Semua yang mendengar tayangan ini, melihat tayangan ini, mudah-mudahan semua satu demi satu pergi ke Baitullah ya Rabb. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada walhamdulillahi rabbil alamin. Doanya udah tuh, Den. Iya, Tat. Tinggal sedekahnya. Iya. Mau duit gak? Bawa dong. Lu sedekah. Iya, Tat. Teman-teman band sedekah. Ibu-ibu sedekah. Semua jamaah sedekah. Sebab doa didorong sama sedekah. Pol, kecepatannya pol. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Saya juga pengen ke sono, Tat, ke tanah suci bareng sama mama papa. Ya itu penting itu. Tinggal bener, itu, Tat. Bener-bener penting itu. Pemirsa, untuk nutup segmen 1 nih, Ya. kali ini saya nutup dah. Ya. Jangan pada ini nutup. Ya. Buat semua yang belum pernah pergi haji, pasang niat. Sekarang nih niat. Tapi niatnya jangan niat pengen pergi haji. Niatnya pengen mergiin haji orang. Yang belum pergi umroh nih, jangan cuma begini. Saya pengen pergi umroh nih ya Allah, jangan. Ya Allah, saya pengen ngeberangkatin orang umroh, cakep. Ada emak di rumah langsung cium tangan sama emak. Assalamualaikum mak, waalaikumsalam. Mak tahun depan pergi haji ya. Duit dari mana? Saya yang bayarin. Oh, lu aja masih punya utang mak. Kemarin emak lagi. Mak aminin aja mak, dikit lagi belum puasa. Kalau belum puasa, doa pada dikabul. Penyebab doa nggak dikabul apa coba? Salah satunya bukan dosa. Nah, ini akan dikembangin gitu. Oke. Agak ditutup, katanya mau nutup. Oh iya, lupa. Buka. Oh iya. Oke. Ya. Pemirsa, Siap. jadi terharu kalau ngomongin orang tua sama pergi haji, Tat. Benar. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Sur, yaudah, gue juga minta maaf ya, Pri. Iya, gue juga minta maaf sama lu ya. Maaf ya, Pri. Maafin gue Sur ya. Kita kan berat lagi ya. Itu, Tat. Maaf-maafan. Iya, bener. Akhirnya berantem terus maaf-maafan, Tat. Ya kan kita punya dosa ya. Cuma nanti minta maafnya jangan cuma menjelang puasa doang. Pokoknya setiap ada ngerasa apa minta maaf. Minta maaf tuh enak kok. Udahannya jadi lebih akrab. Suami sama istri berantem nih, saya minta maaf, malamnya beda. Ini pengalaman ini. Ada yang gede banget tawanya. Oh, dia kalau habis maafan sama istri beda kayaknya. Kalau maaf-maafan, Tat, itu sebelum puasa apa ntar nunggu lebaran? Makanya kapan aja kita ingat kita minta maaf, ya disempetin, bukan kapan aja sempet sebenarnya, harus disempetin dan harus diingat. Nah, apatah lagi minta maaf sama Allah. Jadi kalau bisa tuh ya sebelum belum puasa kita udah ngantongin ampunan Allah. Ini kan tinggal berapa 2 hari lagi nih, ya berapa jam lagi hitungannya. Nah, kita sebelum masuk bulan puasa kita udah diampunin duluan. Sebab begini, ini contoh nih. Kita sedekah nih, down 1 juta. Oke, mestinya kan dapat 10 juta tuh, tahu nggak Bu? Dapat 10 kan? Ya. Tapi kita punya dosa, Allah bayar dosa kita dulu. Allah bayar di dosa kita dulu. Kita sedekah nih motor, mestinya kita dapat apa? 10 motor. 10 motor atau ekuivalen dengan 1 mobil. Tapi kita punya dosa zina. Allah ampunin dulu tuh dosa zina. Nah, kalau kita dosanya nggak ada, maksudnya ya siapa sih manusia yang nggak berdosa? Tapi kalau diampunin sama Allah kan, Allah tinggal bayar, tidak didosa.
Nah ini suka orang bilang gini, Tat, apa ya kok kayaknya ibadah aneh tumpul nih, nggak ada yang terang nih, asal berdoa bantet terus nih, barangkali dia punya dosa. Sebenarnya udah dibayar sama Allah, tapi di dosa dia. Cuman kan dosa nggak kelihatan nih, ampunannya nggak kelihatan, dosanya juga nggak kelihatan. Sebenarnya kelihatan dengan iman. Nah, kita pengen tahu nih sekarang apa sih yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Pasangan suami istri yang menjadi tamu kita. Ini insya Allah Saudara lama nih, saudara lama saya. Oh, saudara lama. Saudara lama. Langsung aja kita berikan tepuk tangan untuk Ferry dan Tasya ya. Iya, dan Tasya. Waalaikumsalam. Muda, cakep, gagah, kaya, cantik, muda, ya, kaya, subhanallah. Soleh, amin. Tapi dia Ferry bukan Soleh. Oh, iya namanya, orangnya. Iya. Gimana Fer kabarnya? Alhamdulillah. Subhanallah, lama tak bersuwo gitu. Iya. Lama tak bersuwo. Hampir setahun kita ndak jumpa. Tuh. Ah. Tak jumpa. Tak jumpa. Tapi aduh, Ini berasa di restoran gitu ya. rendang cie lagi kok. Oh iya. Ini saya ngeliat jaketnya kayaknya kenal nih tadi. Itu dia. Ini salah satu kebanggaan aneh. Oh. Jadi gini loh. Heeh. Tahun lalu bersama beberapa tahun yang lalu Ustaz ya. Iya. Alhamdulillah keluarga besar dari PPPA Darul Quran itu mempercayain aneh juga di situ. Jadi sambil belajar lah di sono aneh gitu loh, sama ada Ustadz Jamil, Rohimi, Ustadz Agus, banyak lah pokoknya, Ustadz Anwar juga ya. Nah, Mas Hani. Nah terus sama Kiai juga gitu loh, aneh di situ dapat pembelajaran lumayan mantap. Beliau jadi ini duta sedekah. Duta sedekah. Jadi duta sedekah, terus menghibur anak-anak yatim ya. Ya, Anak-anak doafa, menghibur santri-santri penghafal Quran. Nah hadiahnya ini, kita Hadiahnya. nggak bisa bayar pakai jas doang. Pakai jas. Ini yang tahun lalu ya. ini tahun lalu. Tahun ini Tahun ini minta lagi aja. Siap, Allah dulu. Allah dulu, amin. Kita ini akan maaf nih, Jose belum pakai ini. Oh, Jose iya. pakai ini. Berarti belum dapat dia. Belum dapat. Iya. Ntar saya deh sekalian sama peci sama sarung sejadah kita. Siap. Lamaran. Oke, kita tahan dulu, kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Ferry Ardiansyah dan Nyonya Tasya. Jangan kemana-mana, tetap di Nyonya. chatting dengan YM. Balik lagi di chatting dengan YM. Kita ngobrol. Fer, Ya Den. bentar lagi kan masuk bulan puasa nih. Kalau puasa-puasa kemarin pernah nggak bisa setelah selesai bulan puasa ngerasa ibadahnya tuh kurang maksimal? Setelah bulan puasa. Jadi gini, Dan, pemirsa juga, mungkin kalau saya pribadi nih ya, saya pribadi ini Ustaz, saya ngerasa setiap hari, jangan kan di bulan Ramadan, setiap hari kan kita punya kewajiban akan sholat lah, sholat nih paling utama yang agama nih. Saya sendiri merasa kalau bisa saya mematin diri saya nih, setiap kali saya sholat itu adalah ibadah saya yang terakhir. Masya Allah. Memang ini beda sendiri. Dari dulu beberapa tahun yang lalu, dari 1950-an berapa gitu. 50 tua. Ini memang beda, Bu, beda. Maksudnya bedanya gimana? Kan artis ya. Waktu itu belum nikah ya. Belum. Belum nikah. Pokoknya asal dengar beduk, dia jalan. Dengar azan, dia jalan. Coba. Sholat maksudnya. Ya, sholat bu, jalan emang dagang bu. Ibu tahu aja saya pernah dagang rajil. Apa rajil? Tajil. Oh, tajil nih, tajil. Nah kalau Tasya kita pengen tahu dong, ada persiapan khusus nggak sih kalau menjelang bulan Ramadan misalnya? Kalau persiapan khusus sih, kalau waktu masih sendiri sih paling cuman sama Ferry ya biasa aja. Tapi sekarang ini kan udah ada si Kif. Jadi tuh bener-bener yang Itu anak. Kif anak aku, dan kebetulan dia baru 1 tahun 3 bulan. Jadi bener-bener yang kita puasa tapi kita juga harus ekstra tenaga dengan dia baru jalan gitu. Jadi kita harus Udah bisa melipir. sudah bisa mulai jalan. Jadi maksudnya aku juga nggak mau dengan aku puasa tapi menjadi menghalangi aku untuk nggak puasa karena capek ngurusin Kif gitu. Jadi persiapannya ya harus sangat ekstra sekarang karena memang Kif lagi baru jalan gitu. Dan kita juga ngajarin dari kecil kalau misalnya bulan Ramadan walaupun dia belum mengerti, kita akan bicarain kayak misalnya sholat atau apa, selesai sholat dari mulai dia kecil. Bayi pun waktu masih bayi selesai sholat kita ajak dia duduk di pangkuan, kita doa, tangannya kita giniin. Nah sampai sekarang kalau misalnya
ngeliat Ferry sholat, selesai sholat pasti dia akan nyamperin Ferry, selesai sholat dia duduk di pangkuan Ferry, terus dia akan gini, terus dia amin, walaupun aminnya bukan ke depan tapi ke belakang. Gitu, aminnya ke belakang. Aminnya ke belakang, aku nggak tahu tuh kenapa, padahal aku ngajarin ke depan gitu, tapi dia ke belakang. Tapi buat aku ya Nurunin bapaknya yang kan. penting, Di belakangnya ada. karena Ferry suka benerin rambut gel. Oh iya. Masa doa gue gini-gini. Enggak, mungkin dia ngeliat, sering lihat Kalau Ferry gitu pakai kan. rambut yang depan anak, ntar anaknya habis sholat amin. Gini ajarin Per. Ya kan gue pakai kopi ya. Anak gue aja lebay. Kenapa? Ya kan di belakangnya kan ada gue. Tapi Den, Oh. saya banyak teman-teman artis ya. Kadang-kadang lebih ustadz lo daripada saya pribadi. Nun, Maksudnya Karena- iya lebih soleh gitu, Oh, lebih iya. soleha hidupnya gitu. Jangan nyindir saya dong lah. Apa Dan? Ferry kalau mau nanya boleh loh. Makanya Sama gini Ustadz. Ustadz, ada satu pertanyaan yang saya tahu nih ya, dalam bulan Ramadan ini, pada saat 10 hari pertama di bulan suci Ramadan, di mana itu adalah tahap pengampunan ya. Awaluhu rahmah, Ya kan, nah, terus yang Rahmat. tahap yang kedua itu adalah tahap maghfirah. yang ketiga Itu dibebaskan menyenangkan. dari api neraka. Nah itu apa ya? Mungkin saya masih bingung nih. Gini. Sampai sejauh mana sih tolak ukurnya hal tersebut bisa jadi fondasi buat diri kita pada saat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Baik, sebenarnya sih semua ya teman-teman pemirsa dan ibu-ibu yang hadir di sini, setiap fase di seluruh fase di bulan suci Ramadan ya tiga-tiganya itu isinya ya rahmat, ya ampunan dan pembebasan dari api neraka. Dan memang hal itulah yang harus kita kejar. Satu hari pernah kemudian ada, kan gini ya, di antara ibu-ibu nih insya Allah ada yang seperti nenek-nenek kita. Nenek-nenek kita kan ya Allah malaikat sopan-sopan. Malaikat tuh nanya, mau dijemput sekarang nggak? Bener loh. Ini boleh nggak percaya. Tapi banyak sekali kita cerita, mau dijemput sekarang nggak? Kemudian nenek kita ngomong, entar aja anak belum pada ngumpul. Kejadian. Tapi kalau sama kita kan nggak pada sopan, malaikat cabut-cabut aja. cabut. Kenapa? Karena kita nggak sopan sama Allah. Nggak sopan sama Rasulullah. Kita langgar aja kayak nggak tahu dia itu maha melihat, maha mengawasi. Tapi kalau orang zaman dulu sama Allah tuh takut, sehingga malaikat maut tuh dia sopan banget. Allah titip salam sama kalian semua. Udah waktunya buat dijemput. Oh silakan. Allah, cakep. Pas lagi nyaur kita mati, waduh. Dan besok deh nanti nyaur, pas dicabut nyawa kan, masya Allah. Ya ilah, Pak Ustadz. Entar-entaran dikit Tat. Ya. Ada tamu kita lagi suruh Nah, masuk tuh. kita ada tamu Ini lagi tamu nih. beneran. Ini tamu beneran nih. Bukan malaikat maut. Kalau mereka saya cabut Tata. Ibu-ibu seneng STMJ nggak? Seneng STMJ. Nah kalau yang kali ini berhubungan, ini STMJ sama tamu kita yang berikutnya. Oke. STMJ tuh sholat terus maksiat jalan. Jadi tamu kita nih unik. Jadi pernah ada dalam fase hidupnya, pernah beribadahnya jalan, tapi bandelnya jalan juga. Sampai akhirnya dia menemukan sesuatu. Allah. Tepuk tangan untuk Mas Bambang Rianto. Alhamdulillah. Sehat ya? Oh, subhanallah. Aneh kirain siapa tamunya? Ini mau keluar ke tamunya, pesantren Kak. juga. Saya baca di buku ini Dahsyatnya Sedekah. Ah. Ada kisahnya Mas Bambang Rianto tentang STMJ. Masya Saya pengen denger langsung nih. Oke, mumpung ada orang ya. Iya. Gimana Mas? Pernah mengalami itu Mas ya? Ada ibadahnya jalan, nakalnya jalan juga. Bisa berbagi pengalaman nggak Mas? Gimana Mas? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya bukannya jarang, tapi memang sering dilakukan. Bahkan kadang-kadang kita pun secara tidak sadar atau sadar, banyak orang-orang kantor, perkantoran lah gitu, saya nggak menjas, tapi memang itulah yang mereka lakukan gitu. Dengan berpakaian rapi, tampilan bagus, sholat, kemudian tapi hidupan malam jalan terus gitu. Allah. Jadi kadang-kadang justru kita tidak mengerti gitu sebenarnya sholat itu untuk apa gitu. Kemudian kita belum tahu sebenarnya siapa sih Allah itu. Jadi karena memang pengertian itu kurang sehingga STMJ jalan terus gitu. Seperti Iya, itu. sholat terus maksiat jalan itu ya. Betul, Terus maksiat Oh, jalan. tapi ini teguran buat saya juga nih, Den. Ah. Kan tidak ada yang tahu dosa kita masing-masing ya, kecuali kita pribadi ya.
Ya, kita istighfar dulu dah yuk. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Betul ya. Kadang-kadang saya pribadi gitu. Kadang-kadang ya Allah, kita jadi ustadz di muka orang lain cakep gitu. Kadang-kadang kalau lagi sendirian, mudah-mudahan deh ya dengan saya ngelihat dia aja nih jadi pengen tobat saya. Lihat Mas Bambang ini gitu ya, kayaknya iya benar teguran juga nih. Jangan sampai kita sholatnya jalan gitu, maksiatnya juga jalan gitu ya. Pak Ustadz aja pengen tobat, gimana? Apa kabar saya, Tan? terus Mas, sampai akhirnya menemukan jalan yang akhirnya stop nih maksiatnya. Gimana, Mas? Sebenarnya kisahnya berawal dari ketika kurang lebih 5 tahun yang lalu ketika Allah mempertemukan saya dengan Pak Ustadz Yusuf Mansur. Di situ saya mulai mengerti sedikit demi sedikit. Kemudian ternyata syarat dan ketentuan berlaku. Oh, ternyata harus sholat. Saya tingkatin sholat. Kemudian apa yang saya minta, alhamdulillah tidak dikasih dengan Allah, tapi hidayah yang Allah kasih kepada saya gitu. Sampai saya ikutin terus ceramah-ceramah Ustadz Mansur itu seperti apa riyadoh itu segala macam. Sampai pada waktu saya melakukan riyadoh itu, pada hari kelima saya tetap ditugaskan untuk jalan malam, saya tetap berkaraoke, tapi saya mencari satu ruangan untuk sholat gitu. Nah, itu tantangan yang terberat pada saat di depan mata maksiat ada, tapi saya tetap mempertahankan sholat itu, sehingga terus meningkat. Akhirnya saya punya komitmen dengan Allah, artinya saya bertekad bahwa mulai hari ini saya sholat tepat waktu di masjid, tidak pernah tinggal. Kemudian saya tambah tahajud, duha, terus dan Allah berikan apa yang saya minta. Sampai tadi saya dengar Ustadz Mansur ketika berangkat menceritakan dengan haji dengan orang tua, saya juga baru 1 tahun dikasih pergi haji dengan orang tua, dan itu pun benar-benar apa yang tadi ceritakan, saya bisa melindungi ibu saya pada waktu dari Arafah ke Musdalifah, ibu saya jatuh, kemudian saya bisa melindungi ibu saya sampai istri saya tinggal, saya seperti itu. Jadi apa yang saya inginkan begitu terus dikasih sama Allah. Tapi memang komitmennya bahwa sholat tepat waktu jangan ditinggal, tahajud, duha jalan terus, seperti itu, sehingga maksiat yang tadi itu bisa tergeser, nggak ada artinya sama sekali lagi. Itu Luar biasa sekali, Dor. Subhanallah. Masih banyak nih, Tat, yang akan kita dengar cerita dari Mas Bambang, juga Ferry dan Tasya. Jangan kemana-mana, tetap di Chatting dengan YF. Alhamdulillah masih bersama Denny dan Yusuf Mansur, bersama para bintang tamu kita. Ada Mas Haji Bambang, ada Haji Ferry, ada Haji Tasya. Hari ini kita bicara tentang bagaimana mengejar ampunan. Ya, pengetahuan tentang surga membuat kita tidak mengejar surga. Pengetahuan kita tentang neraka tidak membuat kita menjadi takut akan neraka. Padahal yang lebih penting buat hidup manusia adalah di mana nanti dia akan tinggal. Al-jannatu amin nar. Apakah surga, apakah neraka. Cuman di 2 tempat itu kita nanti punya pilihan. Dan banyak manusia-manusia sekarang tidak sadar bahwa rezekinya itu terhalang dengan dia punya dosa. Saudara pemirsa sudah belajar tentang bagaimana jaminan ya. Kan udah belajar tuh di Antv. Setiap Jumat setiap Senin sampai Jumat jam 5 kan, bagaimana saya bicara Allah nih menjamin rezeki kita semua. Tapi jaminan itu tidak berlaku karena kita kayak handphone. Handphone nih begitu rusak, segel dibuka, jaminan tidak berlaku lagi. Kita tidak diberlakukan jaminan karena kita punya dosa banyak. Nah, hari ini Denny insya Allah akan memandu dialog dengan Mas Haji Bambang. Bagaimana perjalanan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar. Nah, tadi kita udah sedikit mendengar cerita dari Mas Haji Bambang tentang bagaimana Mas Haji Bambang waktu itu ngalamin ibadah jalan, maksiat jalan. Akhirnya udah ketemu sampai bisa berangkat haji bareng ibu ya, Mas ya? Kedua orang tua. Dan ada kisahnya juga, Pak Ustadz. Nah, gimana, Mas? Waktu penuh banget sampai terpisah sama istri. Ya, memang pada saat hari tasriknya itu, saya ingat waktu di selesai Arafah itu semua jamaah kan menuju Musdalifah. Nah, di situ saya lihat jutaan umat di situ. Kemudian saya protes pada saat itu sama Allah. Ya Allah, kalau begini caranya ibu bapak saya bisa mati dong.
segini banyaknya orang, saya gimana jagain istri, orang tua gitu. Jadi pada saat itu saya emosi saya berontak gitu, timbul gitu ya. Kemudian rombongan saya, ayah, ibu dan istri saya terpisah-pisah gitu. Sampai saya lihat wajah ayah saya itu untuk nengok ke belakang nyari saya aja itu udah saking padatnya jutaan orang gitu. Sampai saya lihat wajah ayah saya itu mengharap saya itu dekat gitu. Tapi saya bilang ya udah Bapak jalan terus Bang. Saya bilang saya panik waktu itu. Iya, 7 Bapak di juta depan, orang iya kalau itu begitu Tat ya. Kemudian saya lihat ibu saya udah meraung-raung, tolong saya kejepit gitu. Akhirnya saya lepas gandengan istri saya, kemudian saya tolong ibu saya itu, saya berusaha sekuat tenaga. Saya bilang, ya Allah, kalau memang sampai ajal saya di sini, saya bilang asal ibu saya selamat ya Allah, biarkan saya yang mati terinjak-injak, saya bilang gitu. Kemudian Allah memberikan kekuatan kepada saya sehingga saya bisa menyatu dengan ibu saya kembali. Kemudian saya gandeng dia, saya berusaha semaksimal mungkin gitu sampai semua bawaan saya udah hilang di situ. Tapi subhanallah pada saat pada saat desak-desakan itu selesai, tiba-tiba Allah mempersatukan kita lagi sehingga saya juga nggak habis pikir gitu, tiba-tiba kita bisa bertemu berempat lagi dan masuk satu bus yang sama kembali gitu. Nah itu saya merasa di situ sampai saat ini kalau saya ingat kedua wajah ibu bapak saya pada saat itu, ketika saya sholat atau saya habis sholat gitu, saya selalu meneteskan air mata bahwa ya Allah, biarkan saya nggak dapat pahala haji asal kedua orang tua saya bisa mendapatkan itu. Gitu. Subhanallah. Dalam ibadah juga berjuang ya Tat, di sana ya, Tat? Berjuang, betul. Ferry, untuk apa, ada pengalaman apa ketika Ferry ngejar Allah lah gitu? Awalnya kan agak sedikit berat nih, mengorbankan suatu barang yang benar-benar saya cinta pada saat itu, ya kan. Tapi saya coba gali lagi, pikir lagi yang dalam itu kan. Tapi ini saya melakukan ini, perjuangannya bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk adik saya pada saat itu. Dia harus selesai pendidikannya. Ya Bismillah lah. Kalau saya nggak yakin, ini bisa sia-sia gitu loh dalam pemikiran saya. Gitu loh. Terus saya pikir ya udah Bismillah, saya laksanain itu. 1 hari 2 hari, waduh kok nggak ada titik terang gitu ya. Kembali juga nih, ini bener nggak sih gitu kan? Yeah. Ada sedikit kekhawatiran, tanda tanya gitu Manusiawi kan? ya. Manusiawi. Seperti Ustaz bilang, rezeki kita kehalang karena dosa. Mungkin ini kali nih yang bikin halangan ini nih, yang bikin ngeganjel ini masalah nih kan, masalah dosa. Saya pikir lagi, oh ternyata saya pernah kurang ajar sama orang tua. Masya Allah. Saya refresh lagi, coba minta sholat taubat, situ baru pada saat selesai itu saya lillahi ta'ala, saya ikhlas. Subhanallah di waktu yang tidak diduga-duga dan itu ya, pemirsa, itu tiba-tiba datang dengan sendirinya gitu. Ada seseorang yang benar-benar Fer, udah ini kontraknya udah jadi. Saya bingung kan, Masya Allah nih. Itu benar, bahkan lebih kayaknya dari 10 kali lipat Ustadz gitu loh. Jadi benar-benar yang caranya lewatnya bukan, jadi ternyata lewatnya dengan cara pekerjaan yang saya dapetin gitu loh. Mungkin bukan dari fresh money langsung jebret, enggak, lihat wah nih long term nih kerjaan nih gitu, jangka panjang nih. Nah jadi disitulah bisa ngerasain, oh ini dahsyatnya sedekah yang saya ngerasain situ gitu loh. Iya, ibu bapak yang dirahmati Allah, pemirsa dan Denny ya, Mas Bambang, Allah nih kangen loh sama kita tuh. Bentuk kangennya Allah tuh kadang-kadang Allah kasih kita sentilan itu, cetek gitu, disentil. Dikasih kemudian kita ujian sedikit sehingga kita kemudian menyebut kembali asma Allah. Itu tanda Allah kangen sama kita. Kita kelamaan gitu nggak datang ke Allah, Allah jangan sangka nggak rindu, Allah rindu sama kita. Bahkan sampai akhir hayat kan Allah nungguin. Allah tuh nungguin sampai nanti pada saat hisab, betapa Allah sayang sama kita nih. Malaikat sama neraka mah udah bawaannya udah ngegecek aja udah. Tapi Allah bilang periksa lagi. Masa iya nih orang nggak ada kebaikannya, periksa lagi, diperiksa lagi, ada, angkat, biarkan masukkan dia ke surga khusus. Nah kita ini nggak berasa disayang, kita ini yang suka nggak berasa disayang. Allah tuh sayang amat sama kita ya Allah, ya. Apalagi sama orang-orang yang banyak dosanya ya, kalau dia bertobat itu rezekinya ngalir dahsyat itu. Orang bertobat itu rezekinya gila. Banyak itu. Oh banyak. Makanya teman-teman yang saat ini bergelimang dosa, banyak sekali keburukan, saya bilang berbahagialah.
Karena begitu mereka kembali kepada Allah SWT, lihat Mas Bambang dulu nggak punya rumah, ya kerja setengah mati kayak apa tahu, rumah nggak ada, mobil juga mobil kantor. Begitu kemudian tobat, alhamdulillah, rumah sekarang punya, ada pagernya lagi. Wow. Ada pagar juga, ada ceritanya tuh. Coba ceritain tuh masalah pagar tuh. Di pagarnya ditinggal bikin namanya tukang. Coba dulu tanya. Gimana, Mas? Ya memang kisahnya seperti Ustadz bilang gitu, bahwa semua yang diajarin memang ternyata berhasil. Artinya memang panduannya seperti itu gitu. Dipegang dulu, kemudian disolawatin. Tuh, dia megangin pagar orang. Gitu. Dan saya memang seperti bilang sama istri saya, kita kayak orang gila ya mah, gantian turun dari mobil, gantian istri saya 20 kali, ya Nabi salam alaika, sambil dipegang. Saking pengennya kayak gitu. Tapi akhirnya subhanallah, Ini Bambang Mansur namanya. subhanallah akhirnya tercapai juga, saya punya rumah seperti itu. Pengen rumah yang kayak gue, luar biasa. Oke, Mas Umang nih, Mas Umang kan sekarang kemana-mana pakai baju koko nih. Betul. Dalam rangka nahan, biar kalau mau nakal lagi malu atau gimana, Mas? Sebenarnya sih ada juga arah ke situ, cuman saya lebih ke siar, artinya kebanyakan kita ini orang kantoran gitu, yang kadang-kadang di Jakarta malu kalau kadang-kadang berpakaian muslim seperti ini, atau kadang-kadang kita masuk ke ruangan orang, good morning, selamat pagi, gitu, tapi kita malu tuh bilang assalamualaikum, nah, atau telepon kita dianggap kampungan, padahal sebenarnya dekat sama Allah itu luar biasa nikmat, karena kita sayang sama Allah. Jadi yang namanya kekasih itu pasti selalu kita sebut di mana aja. Allah. Kita kekasih Allah, berarti kita harus sebut Allah sebanyak-banyaknya dimanapun kita, entah lagi makan, entah lagi apa, semua kita harus banggakan Allah seperti itu. Jadi saya nggak ada minder lagi masuk kantor orang, meskipun yang kantor bule atau klien bule, saya bilang assalamualaikum, mau dia ngerti mau enggak, saya nggak peduli. Penting saya bilang, ya Allah, semua orang boleh benci saya, asal satu permintaan saya, asal jangan engkau yang benci saya bilang. Ada satu masa, Den, ada satu masa itu Bagol terkenal di negeri apa namanya Arab, itu ketangkep. Bagol tuh apa? Bagol itu apa? Tukang rampok. Oh, rampok, ya. Begal. bagol mah saya tahu palanya gede tuh. Kalau orang Betawi. Maaf, saya lahir di Arab nih, maaf. Oh iya. Begal. Ketangkep. Semua masyarakat bersorak-sorai bahwa ini perampok, penjahat ini kemudian akhirnya dihukum gantung. Tapi yang bikin bingung para ulama Basra, ini kisah memang hikayat lah, mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya. Ulama-ulama tuh pada bingung, kok dia mimpi masuk surga gitu. Bingung, jangan-jangan Khalifah Harun ar-Rasyid nih salah nangkep orang gitu. Mimpi lagi gitu lagi, sampai dikonfirmasi sama ulama yang lain. Kamu tuh mimpin dia nggak sih? Mimpi betul, mimpi dijemput malaikat segala macam. Bingung kan? Nah, satu ulama ini kemudian minta dibuka rahasia oleh Allah. Ternyata apa? Di ujung sakratul mautnya, menjelang ditarik itu tali gantungan, dia ngomong seperti ini, ya Allah, biar apa yang aku dapat ini menjadi pelajaran buat anak-anakku dan buat negeri ini, bahwa kalau dia bermaksiat kepada Engkau ya Allah, dia akan berakhir di tiang gantungan. Inni tubtu ilaika ya Allah, saya bertobat kepadamu ya Allah. Nasyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Pada saat itu meninggal, dijemput malaikat Allah. Makanya kapan lagi tuh? Ayo para pezina, para koruptor, para kemudian pemabuk, para peninggal sholat, para pendurhaka bagi orang tuanya, bergembiralah, karena bulan ini adalah bulan saudara semua, bulan ampunan. Ustaz, saya pernah makan duit orang, tapi saya udah malu mulanginnya. Nanti Allah yang bikinin caranya, Allah yang pikirin caranya bagaimana kemudian bisa mulangin semua hartanya sudah diambil. Kalau tidak berani kita mulangin, nanti Allah yang ambil lewat penyakit, lewat apa. Tapi tentu saja kita berdoa bahwa ada orang-orang yang mengambil harta orang dan dia berani kemudian mulangin di depan kemudian orang lagi untuk menjadi suatu masalah. Ya, penonton juga masih ada yang mau nanya nih, Pak. Oh, siap. Tapi ntar kita simpan Kapan? dulu. Istirahat dulu. Istirahat dulu. Air belum diambil. Lupa mulu setan. Ambil dulu. Iya, Ya, teh. Teh ya. Teh aneh, masa aneh kopi? Oh iya, tadi kan udah buka ya. Belum. Puasanya masih besok. Puasanya masih besok. Besok belum. Bawaannya udah puasa aja. Itu berarti udah deket, hati udah nyambung. Soalnya saya emang jarang jajan kalau siang. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM.
Langsung kita lanjut lagi sama jemaah yang dari sebelah kanan. Silakan. Oke, silakan Bu, ibu-ibu. ada yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Umi Kalsum. Pertanyaan saya adalah, jika seorang sedang berpuasa kemudian tidak bisa menahan emosinya, jadi marah-marah melulu. Nah, kata orang katanya, sudahlah, nggak usah puasa, buka aja katanya. Nah, apakah ini benar, Ustadz? Kita sering dengar tuh Tat, kayak gitu. Nggak usah puasa deh, buka aja marah mulu. Gimana? Tat? Yang marah-marah lakinya ya? Atau istrinya? Nah, kalau begitu nanti modalnya lakban aja. Jadi habis nyaur, lakbanin langsung tuh mulut istri, mulut suami biar dia nggak marah-marah. Ya, kalau Enggak gitu. lah, itu ada dua, Den. Ada membatalkan syariatnya, membatalkan fikihnya, ada membatalkan pahalanya. Puasanya harus dijalanin terus. Tapi memang kata Rasulullah kan, ada orang-orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa, ilal ju wal atas, kecuali lapar sama aus saja. Tapi insya Allah lah, masa iya sih nggak ada athar, betul nggak? Betul. Masa iya nggak ada pengaruhnya? Terus aja. Insya Allah. Lebaran tahun kemarin kita belum berubah, masa tahun ini kita enggak? Puasa kemarin kita nggak berubah, masa tahun ini enggak? Terus aja. Sebab apa? Allah tuh maha memberi kesempatan. Asli. Saya kalau nggak dikasih kesempatan sama Allah, udah mati kali. Tapi Allah kasih kesempatan saya. Allah kasih kesempatan saya. Allah bikin ibu saya tidak pernah kemudian berhenti doain saya, sehingga saya bisa ada di tengah-tengah ibu bapak semua. Subhanallah. Betul. Saya kalau dulu Allah nggak terima, mau kemana lagi kita? Dosa siapa sih? Sampai Fir'aun aja. Apa kata Allah kepada Musa? Idhab ila Fir'aun, innahu tagha. Samperin tuh Fir'aun, suruh dia bertobat. Fir'aun masih disuruh tobat. Subhanallah. Biasa. Sip. Nah, nggak cuman jemaah nih yang boleh nanya. Ferry atau istri juga kalau mau Istri aja. punya pertanyaan silakan boleh. Ada. Apa Aku itu? mau nanya nih, Tat, kalau misalnya kita sebagai manusia gitu, tiba-tiba kita ditegur sama Allah, terus kita sakit, atau misalnya rezekinya juga lagi, wah, parah banget gitu. Nah, itu tuh apa Allah nggak sayang sama kita? Apa gimana sih? Baik, nah ini kebetulan udah ditulis sama saya tapi belum dibahas. Sini pemirsa, lihat dulu sini. Ibu-ibu coba buka surah Asy-Syu'ara ya, ayat 5. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ya'tihim min dzikrin minar rahman. Perhatikan. Minar rahman. Muhdatsin illa kanu anhu mu'ridin. Nih Tasya, lihat. Tidak ada peringatan dari Allah itu, tidak ada kemudian apapun dari Allah minar rahmani, kecuali semuanya berasal dari yang maha pengasih. Jadi apapun itu berasal dari maha pengasih. Kita negor anak kita kan karena kita sayang sama dia, betul nggak? Allah lebih sayang lagi sama kita. Ini Asy-Syu'ara ayat 5. Apapun yang dari Allah semuanya di minar rahman, dari yang maha pengasih. Suatu saat Rasulullah pernah bilang, ada seorang pedagang, seluruh dagangannya itu diontak. Ontanya hilang. Kira-kira sedih nggak? Sedih. Bingung nggak? Bingung. Kemudian ontanya tiba-tiba balik lagi. Senang nggak? Senang. Apa kata Rasulullah? Senangnya Allah melihat seorang hamba yang kembali lebih senang daripada pedagang yang ontanya hilang itu. Hebat ya. Hebat Pak. Hebat, Allah senang benar. Malaikat udah ninggalin, balik. Sampai Allah tungguin di sakratul mautnya. Jangan sampai nggak istighfar. Jangan sampai nggak nyebut Allah. Gitu deh. Berarti masalah yang kita alamin semua di dunia berarti dalam rangka sayangnya Allah ke kita. Yes. Gitu, kan? Karena penting sekali. Kalau kita diazab sama Allah di dunia, kita berhusnuzon. Mudah-mudahan kita tidak lagi kena azab di akhirat. Lebih baik kita diazab di dunia deh. Lebih baik tidak kena sama sekali, Tas. Iya, nggak maksudnya dibanding di sana, Pak Ustadz. Betul. Kalau udah begitu udah redo kita. Iya. Nggak apa-apa deh ya Allah. Yang penting tadi itu, yang penting kau tidak membenciku, yang penting kau tidak memarahiku, yang penting kau tidak menghukumku nanti di akhirat. Selesai. Amin. Mudah-mudahan semua yang di sini sama pemirsa di rumah termasuk orang-orang yang kembali ke jalan Allah ya. Pak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nggak terasa udah selesai nih Tat. Iya. Kita ngucapin terima kasih buat tamu-tamu kita, Iya. Mas Bambang untuk kisah-kisahnya yang luar biasa. Terus Ferry dan istri, terima kasih buat pengalaman-pengalamannya. Sama-sama, Selamat Den. menjalankan ibadah puasa bentar lagi. Buat semua yang di sini juga terima kasih. Mas Toto Agit juga terima kasih. Musiknya enak Tat. Siap, musiknya mantap.
Besok kita ketemu lagi bareng sama Ustadz Yusuf Mansur setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 malam. Terus Sabtu Minggu kita ada live Tablik Live, Akbar malam. setiap jam 9 sampai jam setengah 11 malam. Iya. Subuh ada lagi Tat? Jam 5. Jam 5. Sampai Itu sana. kapan tidurnya syuting mulu? Selalu ada waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Saya Denny Cagur, Ustadz Yusuf Mansur mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diminum.